Baik, kita ambil dari data yang pertama terkait dengan orang-orang beriman, kemudian seperti yang digambarkan oleh Ibu Darni dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman. Kristen tidak masuk di sini. Kristen tidak masuk di posisi beriman. Orang beriman itu adalah orang yang melampaui keyakinan, berlandaskan akal. Orang beriman adalah orang yang melampaui keyakinan mereka, kepastian daripada keselamatan mereka dengan akal. Orang semua boleh mengatakan dirinya beriman, tetapi iman yang betul, kepercayaan yang betul adalah yang berlandaskan atas akal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Budani. Sabar ya, sabar. Gangguan sedikit. 15 menit, 15 detik. 1, 2, sabar ya. Sabar. Oke. Teman-teman YouTube gimana, aman? Oke, lanjut. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang menggunakan dalil firman Allah yang datang kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pengikut siapa? Nabi Musa. Orang-orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa. Sedangkan Anda bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa. Anda adalah pengikut makhluk halus yang datang kepada Paulus. Beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan. Kalian tidak melakukan kebajikan, kalian menyembah anak orang. Melandaskan Anda adalah kaum kafir. Mereka semua mendapatkan pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekali lagi, ini tak ada sedikit pun Kristen di sini. Tidak ada Kristen yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Lalu kemudian terkait dengan data yang Ibu katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 tadi. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dalilnya begitu. Maaf saya ditegur kalau saya salah ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku. Tidak ada penyaliban. Nabi Isa diangkat. Mazmur 91. Nabi Isa diangkat, tidak terjadi penyaliban. Kristen terjadi penyaliban. Jadi di sini bukan orang-orang Kristen, justru Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Subhanallah. Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui lisan murid-muridnya Bani Israel, dilanjutkan lisan Nabi Muhammad, dilanjutkan lisan para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat sedunia, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Siapa yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Umat Islam,
rahmatan lil alamin. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, Allah terkait dengan orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi kalau umat Islam kada aflahal mu'minun, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mereka itu adalah orang yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang kafir juga ada warisan, yaitu warisan neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah jahannam. Apa kata Allah? La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu kata Allah, kulla kafur, kata Allah. Dan mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari asap mereka sedikit pun. Demikianlah Allah membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. 2025 orang Kristen harus menyadari itu, bahwa yang disembah mereka itu adalah bukan Nabi Isa. Yang disembah itu adalah orang yang kemudian mengatasnamakan Nabi Isa, tapi sesungguhnya mereka adalah makhluk gaib yang kemudian Yesus pun sudah menubuatkan bahwa bahkan Al-Quran pun sudah menjelaskan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun wa ayyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Jelas ini. Yesus juga mengatakan kepada muridnya, ingat Bu Darni, 15 detik terakhir, ketika Yesus tampil di tengah-tengah Bani Israel sebagai guru, Yesus memiliki murid. Tidak ada satupun muridnya orang Batak, tidak ada satupun muridnya orang Jawa, tidak ada satupun muridnya orang Makassar. Semua murid-muridnya adalah Bani Israel. Dan Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ketika Yesus mengajarkan muridnya jangan percaya, beberapa tahun kemudian ke depan, di luar Yahudi, ketika datang orang mengaku Yesus, justru dipercaya. Kalianlah penerus orang tersebut. Saya kira demikian, silakan lanjut lagi makan siang. Lalu Quran surat 2 tadi ayat 62, ayat ini tidak termasuk Kristen. Nah, pengikut Injil itu saya menurut kami kekristenan kami, ya. Tadi kan itu framing kalian. Sekarang ini kan keimanan kami. Pengikut Injil itu adalah kami umat Kristen. Hanya orang Kristen yang pemegang Injil. Nah sekarang kalau bukan orang Kristen yang mengikut Injil, kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Jadi siapalah itu dari sekarang? Sekarang mana kelompoknya itu yang pengikut Injil itu? Itu satu ya, pertanyaan nanti Bang Juma jawab. Lalu di sini Nabi Isa, Bang Juma bilang diangkat. Sekarang sewaktu masa apa dia diangkat itu? Dan siapa yang diserupakan itu? Di mana dalilnya bahwasanya bukan dia yang disalib itu, tetapi diangkat? Dalam masa apa dia? Maka dia diangkat. Nah, itu ya, 2 pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan kenapa Nabi Isa itu tidak ada satu murid Yesus di luar Israel, tidak ada murid Yesus, kan begitu? Yes, memang benar. Di luar dari Bani Israel tidak ada murid Yesus yang awal, mula-mula, ya. Mula-mula kan Yesus itu diturunkan ke Bani Israel. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 ke seluruh dunia. Di dalam Markus dikatakan ke segala makhluk yang berakal, ya kan? Lalu dikatakan sampai ke ujung bumi. Dikatakan seperti itu. Jadi awalnya kami juga percaya Yesus itu awalnya memang bukan sama orang Batak awalnya, tetapi kepada Bani Israel. Tetapi karena Yesus mencintai manusia-manusia di luar dari Bani Israel, makanya sebelum dia terangkat ke surga, dia sempat mengatakan kepada murid-muridnya agar pergi mengabar ke seluruh bangsa.
Makanya sampai kepada kita, ke Medan, ke Siantar, ke Samosir, atau kemanapun itu daerah-daerahnya. Makanya ada para penginjil. Maka sampailah itu. Jadi kalau manusia tidak menginjil, maka kita akan dituntut pertanggungjawaban kita untuk penginjilan. Itu saja Bang Juma. Jadi aku nggak usah banyak pertanyaan, hanya yang kedua tadi. Apa ayat ini tidak termasuk Kristen, penginjil Injil, ya kan? Di mana sekarang pengikut Injil itu? Padahal nanti sampai akhir zaman akan ditinggikan. Yang mana itu? Mana kelompoknya yang pengikut Injil itu? Kalau kami merasa kami pengikut Injil, tapi kalau kalian mengatakan kami orang Kristen nggak pengikut Injil, ya sah-sah saja. Nanti saja hakim yang adil turun. Nah gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taura wal Injil. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu wahai Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Torah dan juga Injil. Bu Darni kemudian bertanya, mana Injil itu dan siapa pengikutnya? Injil itu datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan datang kepada Kristen tapi kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang dimana Nabi Isa alaihi salam memberitakan kabar gembira kepada pengikutnya Bani Israel bahwa setelahku nanti akan datang seorang utusan lain yang mengabarkan tentang kebenaran bernama Ahmad. Kata Al-Quran, ketika kemudian Rasul itu datang, kata Nabi Isa kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka kemudian menolak Nabi tersebut, bahkan mengatakannya sebagai tukang sihir yang nyata. Nabi Isa berkata kemudian di dalam Injil, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya ini adalah rasul untuk kalian yang membenarkan kitab Taurat sebelumku, yang datang kepadaku sebelumku, dan kemudian aku memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang penolong lain setelahku bernama Nabi Muhammad. Dan kata Nabi Isa, ketika Nabi itu datang membawa bukti-bukti yang nyata, orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Terbukti hari ini. Apa dikatakan Nabi Isa pada zamannya terbukti hari ini. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Injil, berarti Anda akan mengimani segala firman yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus ketika di Galilea, 1, tidak memberitakan kitab Lukas. 2, tidak memberitakan kitab Matius. 3, tidak memberitakan kitab Markus. 4, tidak memberitakan kitab Yohanes. 5, tidak memberitakan surat-surat Paulus. Berarti Yesus memberitakan apa? Memberitakan Injil yang datang kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna at-taura wal Injil. Nabi Isa didatangkan Injil. Data yang ada kemudian adalah Bible milik orang Kristen itu jauh dituliskan setelah Yesus itu telah terangkat dari bumi ke langit. Ya, jadi sangat jelas kemudian Bible yang Anda katakan sebagai Injil itu bukan Injil. Coba kita lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Matius dituliskan kemudian di tahun sekitar tahun 80-an. Kemudian ada yang berkata dituliskan di tahun 66.
Kitab Petrus dituliskan tahun 81 sampai tahun 96. Kitab Yohanes dituliskan tahun 40 sampai tahun 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kalau Kisah Para Rasul tidak diketahui kapan dituliskan. Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yakobus dituliskan tahun 47 sampai tahun 48. Begitu seterusnya. Paulus menulis nanti tahun 52 setelah itu. Lalu yang Yesus beritakan di Galilea, Injil Kerajaan Allah itu mana? Kalau Anda bisa menunjukkan ada nama Ahmad di dalam kitab yang Anda genggam, berarti itu adalah Injil yang diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata bukan, maka orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa juga bukanlah Kristen. Saya kira begitu. Kalau Anda bertanya, mana Injilnya? Injilnya datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa ditolak pada kaumnya. Kalau Nabi Isa saja ditolak, apalagi ajarannya. Demikian. Belum Bang Juma, belum Bang jawab. Abang jawab, belum. Belum Abang Apa jawab. Kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut Oke, Injil. baik. Oh, Baik. Tentu sekarang ada dong kelompoknya. Organisasinya ada Baik, yang baik. mana itu? Nah, itu. Baik, jadi diterangkan kemudian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 159. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di situ diterangkan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, berlandaskan dalam Matius 24 nomor 30, maka semua manusia akan datang kepada Nabi Isa alaihi salam, dan orang-orang yang disebut ahli kitab, yaitu orang Yahudi hari ini, seketika itu juga akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian ahli kitab, orang Yahudi akan mengaminkan ajaran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diberitakan Al-Quran itu betul. Maka kata Allah, wa im min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam kelak ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Lalu Kristen di mana posisinya pada saat itu? Kristen posisinya jelas di dalam Bible diterangkan kemudian Yohanes 8:42. Yohanes 8:48. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang memberitakan Injil di Galilea, dia tidak pernah membawa kitab-kitab Roma. Yang dikatakan adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti ahli kitab yang mengaminkan dan mengimani Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika ada yang bertanya, siapakah mereka nanti yang akan diselamatkan yang pengikut Nabi Isa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Umat Islam mengaminkan itu, maka yang dimaksud diselamatkan di sini adalah pengikut daripada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu, saudara. Jadi bagaimana dengan Kristen nasibnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bisa kayak begitu ya Bang Suma? Padahal kan siang malam kami ini berdoa, bahkan guru-guru kami sampai bermujizat loh, ngusir setan malah. Banyak orang yang disembuhkan dengan doa-doa mereka. Kok bisa kayak gitu ya Bang Suma? Ya dalilnya kembali ke poin itu.
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat Tuhan-Tuhan tandingan di hadapanku. Jangan kau membuat kemudian ilah yang menyerupai dengan makhluk, dengan apapun baik di langit maupun di bumi. Sebab akulah Tuhan, Tuhan pencemburu yang membalaskan kemudian manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ini jelas ini. Ini jelas sebenarnya. Sekira gitu, silakan. Baiklah, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Nah. Betul itu. Yang dienyahkan itu orang-orang yang merubah-rubah hukum. 10 hukum ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Karena Yesus kan berkata, 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Maksudnya 10 hukum ini, karena ini adalah 10 hukum adalah hukum moral. Jadi seluruh umat manusia jika melakukan 10 hukum ini, itulah pengikutnya. Nah, kenapa Yesus nanti mengenyahkan orang-orang pengikutnya? Karena mereka merubah-rubah hukum. Itu ya. Tapi saya nggak berani siapa orang-orangnya itu. Makanya kita di dunia ini, di bumi ini, harus tetap kita menurut kepada perintah-perintahnya. Karena dikatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika engkau mengenal aku, tapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Jadi, siapa kita manusia yang masih tetap setia kepada hukumnya, itulah yang benar. Itulah kebenaran itu. Jadi makanya dikatakan akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut Injil. Inilah dia Bang Juma, yang menuruti hukum-hukumnya ini. Karena di dalam Wahyu 11 ayat 19, hukum 10 ini terpampang di bait suci di kerajaan surga. Itu penglihatan Paulus di Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Terdapat di dalam kitab Wahyu 11 ayat 19. 10 hukum ini sekarang terpampang di kerajaan surga. Jadi melalui 10 hukum inilah kita nanti dihakimi. Jadi itu makanya dikatakan, apa ciri-ciri umat-umat Allah ini dia? Menuruti hukum 10 ini. Dan di dalam kami kekristenan, menuruti hukum dan setia kepada Yesus dan percaya beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka jika dia nanti datang, kan Yesus yang datang nih hari kiamat. Dia akan menghakimi seluruh bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, siapa yang dihakimi? Orang-orang yang tidak setia dengan 10 hukum dan tidak melakukan dengan kasih. Itu yang akan dihajar Yesus ya, akan dicampakkan. Makanya ada ayat di dalam Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu itu bersama dengan iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu dia Bang Juma. Jadi kami umat Kristen yang masih setia kepada Injil dan hukum Allah, itulah nanti yang akan dibawa Yesus ke dalam kerajaannya. Maka dikatakan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa, di mana aku berada, engkau pun berada. Aku akan datang menjemput engkau. Jadi nanti hari kiamat, jika Yesus datang, siapa yang akan dijemput? Itu tadi, yang setia kepada hukum-hukumnya dan melakukan dengan kasih. Itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi Yesus datang menghakimi. Yang datang menghakimi ini adalah anaknya Maria, anak dari seorang perawan. Itulah yang akan datang menghakimi. Yang disembah Yesus pada zaman itu sudah ngumpet dia, udah ngumpet. Yang disembah Kristen maksudku itu udah ngumpet. Yesus yang disembah Kristen itu ngumpet, sembunyi dia. Udah dilempar ke neraka sesuai dengan data yang dibacakan Ibu Darni. Iblis dan nabi palsunya sudah dilempar ke neraka. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Itu anak Maria. Menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 udah jelas itu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Benar, dia datang untuk menghakimi. Anak Maria ini akan datang. Siapa yang menganggapnya utusan Tuhan, selamat. Siapa yang berpura-pura mulutnya mengatakan utusan Tuhan, praktiknya dia Tuhan kan,
itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Yesus palsu dan nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan mukjizat sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-muridnya Yesus sebisa mungkin juga disesatkan oleh iblis. Kalau murid Yesus aja disesatkan oleh iblis, apalagi orang-orang setelahnya. Ini yang perlu dicermati oleh Ibu Darni dan teman-teman Kristen. Tidak ada yang selamat kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Jadi murid Yesus ditanyai oleh Yesus, muridku, tengok keluar. Apabila kau melihat ada orang di luar Yahudi memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu adalah buah dari pengikut nabi palsu. Jadi intinya di situ Yahudi dan non Yahudi. Kenapa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh bergelar domba di luar Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba hanya Bani Yakub. Jadi kalau ada non Bani Yakub ngaku domba, itulah serigalanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka bukan Bani Yakub. Tapi ada di antara kelompok-kelompok ini yang mengaku sebagai domba. Itulah dia. Di dalam Mazmur 174, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Makanya umat Islam tidak bersabat. Makanya umat Islam tidak melakukan prosesi ibadah orang Yahudi. Kenapa? Karena hukum itu hanya untuk internal Yahudi saja, Bani Israel saja. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, ikut-ikutan melakukan itu, itulah serigalanya mardompret. Jadi kalau hari ini ada Kristen kelihatan santun seperti Yahudi, memelihara sabat, bla bla, tidak makan babi, itulah serigala halus. Serigala halus yang nyamar dompret. Padahal mereka adalah serigala, bukan Yahudi. Ingat sekali lagi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa Batak. Itu dalil tertulis. Yeremia 31 sampai 36, perjanjian baruku ku berikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tidak ku berikan kepada Bani Batak. Dan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Batak. Jadi kalau ada Bani Batak ngaku-ngaku menjalankan Taurat, itulah serigalanya. Jangan lagi dicari yang lain. Demikian. Tadi Bang Juma bilang yang akan menghakimi sudah ngumpet. Yesus dong hakim yang adil. Aku mau tanya kita, kalau dia menghakimi dunia kelak sesuai dengan catatan Yohanes 9 ayat 39, dan juga di dalam hadis Muslim 127 dikatakan, aku akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kalau sudah datang sebagai hakim yang adil, apakah dia itu hanya utusan? Apakah dia hanya nabi biasa? Apakah dia nabi? Nabi aja tak tercatat di dalam kitab suci manapun akan menghakimi dunia. Hanya Yesus. Berarti kalau Yesus menghakimi dunia, berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya sekelas Tuhan yang bisa menghakimi dunia. Ya, tetapi kalau dia hanya nabi biasa, no, tidak mungkin. Yang dihakimi orang yang mempertuhankan Yesus.
udah pastilah kami mempertuhankan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Karena Tuhan itu adalah hakim. Karena Tuhan itu adalah pemberi hukuman. Pas, benarlah itu. Makanya dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana berani para nabi berbicara seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham, Musa, atau siapapun para nabi? Gak ada ayatnya. Mereka akan nanti mengikuti Yesus. Yesus semua mengendalikan. Karena nanti dia yang akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Jadi kami sudah benar. Dari buahnya lah engkau mengenal dia. Umat-umat Kristen dan ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan boleh mengawini banyak wanita. Boleh membunuh. Boleh memenggal kepala orang, boleh memotong jari-jarinya, boleh mengawini laki-laki dan laki-laki, boleh mengawini perempuan dan perempuan. Gak ada dalilnya. Ada dalilnya 1 Korintus 6 ayat 9 yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ajaran Yesus itu semuanya benar. Ajaran Yesus itu semua dijalankan dengan kasih. Itulah buah-buahnya. Ajaran Yesus itu ada kasih, sukacita. Ada lagi? Oke, udah ya. Nah, jadi gini. Yesus itu, ya silakan. Kalau masih mau silakan. Ini di mute. Aku tadi, berarti tadi mulai jam berapa nih di mute? Enggak. Baru aja, baru 1 detik. Itulah. Enggak, saya dengar. Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Tadi sudah kayak gitu. Dengar. Lanjut. Jadi kan dari buahnya kan abang bilang tadi dari buahnya lah engkau mengenal dia, kan kata Yesus. Buah-buahnya itu mengajarkan kasih, saling tolong menolong, mengampuni kesalahan orang lain, saling membantulah engkau di dalam kasih. Jangan kau membunuh, jangan kau meniduri banyak wanita, istrimu cukuplah satu, jangan kau ganti-ganti istri, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anakmu. Indah ajaran Yesus itu, dan itulah diteruskan umat-umat Yesus. Sambil tetap layar teman-teman yang ada di bawah. Sudah ya Bu Darni. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Ini bukan gereja Bu Darni. Oke, teman-teman. Jadi ketika berbicara mengenai hakim, tidak hanya Yesus yang hakim. Di dalam Keluaran 2:14 Musa juga menjadi hakim. Lalu kemudian Samuel juga diperintahkan sebagai hakim kepada orang Israel. 1 Samuel 7:15, Yohanes 5:30, Yesus sebagai hakim memang. Tetapi kemudian Yesus sendiri yang menerangkan bahwa aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menjadi hakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya bacakan datanya supaya 2025 ini kita tidak lagi kemudian mendengarkan konsep doktrin pembodohan terhadap akal sehat. Yohanes 12:44 sampai nomor 50. Coba yang punya Bible dibuka. Tetapi Yesus berseru dengan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan
aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Yesus turun kemudian. Tak-tak, 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 tak-tak. Baca Matius 24 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu Yesus akan nampak sebagai tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa seluruh bangsa di bumi akan meratap? Karena kedatangan Yesus yang kedua itu akan mendatangkan huru-hara, detik-detik datangnya kehancuran bumi ini. Datangnya Yesus yang kedua adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi. Maka seluruh manusia di atas muka bumi ini panik sepanik-paniknya, dan mereka semuanya akan meratap kepada pencipta langit dan bumi. Mereka manusia akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang dia datang. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi yang mengaku pernah kedatangan Yesus di Pulau Patmos, di padang gurun, pada saat dia umroh, pada saat dia tidur, pada saat dia sujud, pada saat dia di rumah sakit, itu semua adalah bohongan. Yesus tanda kedatangannya adalah detik-detik hancurnya bumi ini. Yesus akan datang di awan-awan, bukan hanya didengar dan dilihat oleh seorang atau sekelompok orang saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi pada saat kedatangan Yesus itu akan kemudian datang meratap di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Nah, ini dia. Jadi Yesus itu bertanda akan datangnya kiamat. Dia adalah Nabiullah yang diutus kemudian oleh Allah untuk menghakimi orang-orang stupid dan bahlul yang menganggapnya Tuhan, yang menganggapnya pernah datang, padahal kedatangan yang kedua belum ada, apalagi kedatangan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Ini orang-orang bahlul yang tidak mengerti paham Bibelnya sendiri. Yesus itu berkata, waspadalah ketika ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini loh, Yesus ada di sana loh, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua, semua manusia di atas muka bumi ini akan meratap kepada Tuhannya, bukan meratap kepada Yesus, meratap kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena utusan Tuhan yang bernama Yesus itu telah datang, menandakan kiamat telah datang. Nah, ini bukti bahwa Kristen ini akan diusir, karena ternyata Kristen mengaminkan adanya Yesus yang datang kepada Pulau Patmos lah, kepada gurun lah, pada saat ke Damsik lah. Itu bullshit, itu Yesus palsu. Makanya dia turun ke bumi untuk menghakimi pengikut si Yesus palsu ini. Ini yang perlu dipahami. Kalau kami umat Islam, no coalan, tidak ada permasalahan sedikit pun. Kedatangan Nabi Isa adalah bukti kemenangan umat Islam yang menandakan bahwa wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam ketika mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, tapi Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pencobaan pembunuhan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Dia datang kemudian yang kedua kalinya untuk menyatakan, yang kau bunuh itu bukan aku loh, yang kalian sembah itu bukan aku loh, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira demikian. Tadi Bang Juma bilang Musa Samuel adalah Bu Darmi. Oh, oke, silakan. Ya Bu Darmi, sama Pak Mener, makasih banyak udah bisa layani dengan baik itu. Iya, baik. Cuma saran, lain kali nggak usah naik lah Bu, biarkan Pak Suma ini. Kenapa nggak dibiarkan curhat dulu? Ya, saya mau tanggapi dulu, brother. Usah guru dah, nggak usah kayak gitu.
Yang brother katakan itu ya tentang cahaya tadi. Ya, saya sudah jelaskan tadi pertama bahwa ya Yesus Kristus terang dunia. Ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 12:46. Ya, Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ya, ini hari pertama, matahari belum ada ya. Maka di Matius 4 ayat 16 jelas, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Ya, Kisah 9 ayat 3 di mana Paulus bertobat ya, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba mempancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka dia berkata, karena dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Ya, dia ahli Taurat. Paulus ini bukan orang biasa. Karena kita tahu Paulus ini dia ahli Taurat. Ya, dia tahu tentang sinar itu, maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu cahaya itu dari Tuhan. Bukan seperti Anda katakan tadi cuma berkedap-kedip rupa kilat. Bukan itu ya brother. Karena itu dia tahu Tuhan itu cahaya Tuhan. Maka ada suara dari cahaya itu. Maka akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya brother. Jangan kamu salah tangkap dengan cahaya ini. Karena definisinya yang Anda bawa tadi itu akan datang tanda-tanda. Kalau ada orang mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di barat, utara, selatan, nah jangan percaya. Ya, itu dia datang seperti kilat dari timur memancarkan ke barat. Kalau Anda baca dalam Alkitab kami, jangan tafsir begitu ya brother. Demikian, terima kasih, lanjut. Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Jadi gini ya saudara ya, Yesus itu terang, betul. Makanya Kristen ini kenapa hidup di kegelapan? Yesus itu terang, jelas sekali. Yesus yang kumaksud ini anak Maria ya, anak perawan yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan keselamatan kepada Bani Israel, bukan yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus untuk menyembah dirinya. Beda. Jadi Yesus itu terang. Dia mengatakan apa kepada Bani Israel? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Melalui aku berarti harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa saudara Mener? Hidup kekal kita peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Itu utusan. Tapi itu utusan. Ada itu tapinya. Allah datang sendiri melalui Yesus. Ada tapinya. Ada tapinya. Utusan diri Bapa itu Bang Jomai. Oh salah. Wujud Allah di bumi. Wujud Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Oke, diam dulu ya, Ibu ya. Dengarkan dalilnya. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Kata anak Maria, dia datang menjadi bayi itu bukan atas keinginannya sendiri. Bandingkan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Bandingkan ya. Kolose 2 nomor 6 nomor 7. Dewa Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian keteosannya, akan tetapi mengambil rupa manusia. Siapa yang mengambil rupa? Theos itu sendiri. Berbeda dengan pengakuan Yesus, ia mengambil rupa menjadi manusia, bukanlah Bapa, tetapi
yang menjadi rupa manusia adalah Yesus yang tidak bisa berkehendak apapun. Ingat Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda kelas. Jelas di sini? Jelas di sini? Mulut Yesus yang mengatakan itu, bukan Bang Subas. Sabar. Anda baca itu ya Kang. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda. Dua Yesus yang berbeda. Yesus yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang mengaku bahwa dia sendiri yang menjadi manusia itu adalah Satan. Sedangkan Yesus yang mengaku aku menjadi makhluk ciptaan bukan atas keinginanku sendiri tapi atas keinginan Tuhanku yang telah mengutus aku, itu adalah Nabiullah Rasulullah, yang mana umat Islam harus mensucikan dia dan membersihkan dirinya dari orang-orang Kristen. Silakan Anda sembah yang datang kepada Paulus yang menjadi manusia, jangan kau sembah Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Silakan.